Nah, akhirnya jadi di Muzaki. Oh, di Muzaki. Ya, harapannya seperti itu. Alhamdulillah hari ini sudah bisa mengkuliahkan 15 anak. 15 anak sudah berhasil dikuliahkan. Kita kuliahkan, itu pun biaya free. Kita bikin kreativitas lah gitu. Pantasnya apa ini gitu ya. Dan seperti itu nih salah satunya. Berbicara hobi ya. Iya. Kayak hobi saya itu sebenarnya suka lagu tentang nyanyi juga. Oke, kayaknya salah satu penggemar dari Bapak Haji Romar Irama ya. Bisa tahu aja Mas. Oh, iya. Halo sahabat Oriskin, ketemu lagi dengan saya Faisal Siregar di program Oriskin Inspire. Tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing cuma ada di Oriskin Inspire. Kalau Anda suka dengan konten berbau seperti ini, silakan subscribe, like, dan komen. Langsung saja saya bersama dengan narasumber yang merupakan sosok inspiratif, merupakan ketua umum dari Yayasan Sentuhan Kolbu. Pria ini kelahiran tanggal 30 Oktober tahun 1983. Pria berdarah Jawa Tengah bernama Pak Marno. Saya sapa Pak Marno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Waduh, Masya Allah. Ini saya sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat semangat bisa bertemu langsung dan kita nanti bisa sharing-sharing berkaitan dengan Yayasan Sentuhan Kolbu ya Pak ya. Betul. Oke, sebelumnya bisa cerita ke kita nih Pak Marno, Yayasan Sentuhan Kolbu itu apa sih? Yayasan Sentuhan Kolbu ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Oke. Mas Faisal ya. Iya, saya dengan Faisal. Saya sendiri dengan Bapak Marno. Saya selaku Ketua Umum Yayasan Sentuhan Kolbu dari tahun 2020. Oke. Berawalnya saya tahun 2016. Yep. Saya seorang pengajar juga di Yayasan Sentuhan Kolbu sebagai divisi keagamaan. Oke. Nah, dalam perjalanan saya diangkat sebagai sekretaris umum. Ya. Nah, tahun 2020 kemarin saya diangkat sebagai ketua umum bahkan sampai hari ini. Ya. Nah, berbicara Yayasan Sentuhan Kolbu, Yayasan Sentuhan Kolbu ini adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial. Oke. Nah, kapan berdirinya? Yaitu berdiri tanggal 3 Januari 2012. Oke, 3 Januari 2012 berarti kurang lebih hampir 10 tahun ya. 10 tahun 2 bulan, kurang 2 bulan ya. Kurang lebih sekitar 1 bulan lebih. Oke, nah bicara tentang Yayasan Sentuhan Kolbu, ini kan banyak binaan nih Pak. Total berapa binaan di Yayasan Sentuhan Kolbu? Yayasan Sentuhan Kolbu sampai saat ini total binaan kita ada 440. Wow, 440 orang yang alhamdulillah terbantu dikelola oleh Yayasan Sentuhan Kolbu ya Pak ya. Alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah bisa memberikan kemanfaatan ya buat yang tercukupi lah, artinya yang membutuhkan lah. Oke. Itu salah satu. 440 ini terdiri dari ada yatim. Ada yatim 104. Oke. Piatu 3. Iya. Yatim 4, duafa 119. Oke, totalnya 440. Dan gak hanya di Bekasi ya Pak ya? Dan juga ada duafa ya. Ada duafa juga. 210. Wah, duafa 200. Lansia ya, okay. Lansia. Oke, termasuk lansia juga ya. Jadi ada yatim, ada piatu, ada duafa dan lansia. Total 440. Oke, duafa itu apa sih Pak? Misalkan ada beberapa istilah gitu. Oh, duafa itu misalkan gini. Duafa itu misalkan dia punya bapak, punya ibu, ya. Tapi dalam mencukupi kebutuhan keluarganya kurang. Oke, itu dari segi ekonominya kurang. Oke, disebut duafa. Oke. Artinya kebutuhan tiap hari masih tetap kurang, dia berjibaku dengan kerja bapak ibunya kerja tapi tidak mencukupi. Oke. Nah, alhamdulillah saat ini Yayasan Sentuhan Kolbu sudah memiliki 440 binaan. Betul. Dan mudah-mudahan terus bertambah ya Pak ya. Amin. Oke, 440 binaan ini nggak hanya di Bekasi ya Pak ya. Betul. Ada di kota-kota lain. Salah satu program utamanya itu sampai ke daerah-daerah terpelosok. Betul. Apa tuh?
binaan kita ada yang di Bogor, Oh iya. ada yang di Babelan, dan juga ada di Ponorogo. Ponorogo itu hampir Jawa Timur. Timur, oke. Itu Jawa Timur. Oke. Nah, Pak Marno ini hobinya apa nih? Berbicara hobi ya. Iya, kayak Hobi saya salah itu satunya nyanyi ya? sebenarnya suka lagu tentang nyanyi juga. Oke, kayaknya salah satu penggemar dari Bapak Haji Roma Irama ya. Bisa tahu aja Mas. Wajahnya mirip-mirip Ya, Pak Haji betul. Roma Irama. Kebetulan saya ngefans nama Pak Haji Roma Irama. Kebetulan saya juga kenapa saya ngefans, apa yang disampaikan dalam lagu tersebut menginspirasi, artinya Tidak apa hanya yang disampaikan hiburan. tidak ada hiburan tapi ada pesan moral yang tentunya cukup buat bekal di hari akhirat kelak. Masya Ada Allah. selalu Jadi mengingatkan tentang syair-syair yang ada di lagu betul Pak syair-syairnya Haji itu ini, Pak Haji. banyak pesan moralnya gitu. Betul. Boleh dong satu lagu buat Oh gitu. penonton sahabat Oriskin Inspire dari Pak Marno. Ya. Lagu ini berbicara tentang perjuangan dan doa. Ya. Kenapa? Bahwasannya hidup kita di seluruh dunia ini adalah tentang perjuangan. Kenapa? Kenapa berkaitan dengan perjuangan? Bahwasanya kita dalam mendidik anak-anak pun di Yayasan Sentuhan Kolbu tetap ada yang namanya perjuangan. Iya. Tidak hanya perjuangan dalam arti mendidik dan membina anak tersebut, namun dengan dibarengin dengan doa. Oke. Nah, itu salah satu lagu yang kami suka, perjuangan dan doa. Oke. Nah, Bisa dinyanyikan, Pak. boleh. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Wah, Cukup. Masya Allah. Ya, nanti kalau keterusan jadi penyanyi nanti Pak. Gak ada yang ngurusin Yayasan Sentuhan Kolbu. Betul. Oke, Pak Awal. Marno, bicara tentang Yayasan Sentuhan Kolbu, visinya apa sih Pak? Visi kami adalah mewujudkan generasi yang mandiri, berbudi luhur dan berdaya saing tinggi. Itu visi kami. Bagaimana mensukseskan atau program Yayasan Sentuhan Kolbu ini, jika ingin sukses ataupun bisa memberikan kemanfaat yang lebih luas lagi, harus bersama-sama. Oke, jadi bisa Berbareng. mandiri ya, Betul. bisa bersama-sama mandiri. Jadi kerjasama mandiri, tidak bisa sendiri tanpa Oke. adanya suatu bersama-sama membangun tadi. Jadi dengan kebersamaan, Ya, kebersamaan, bersinergi dan mandiri Bersinergi, bareng-bareng. sinergi. Oke, misinya apa Pak? Misi kami adalah salah satunya adalah mengelola tanah wakaf. Oke. Nah, kebetulan berapa tahun yang lalu, sekitar 8 tahun yang lalu, Iya. ada salah satu donatur juga mewakafkan sebidang tanah yang ada di Kafleng BGRI Pondok Ungu seluas 150 meter persegi dalam bentuk kayak rawa gitu. Oke. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita kelola Yayasan Sentuhan Kolbu sampai hari ini bisa untuk kemanfaatan. Salah satunya yaitu bisa untuk asrama putra yang hari ini bisa berdiri 3 lantai. Masya Allah. Oke, itu Betul. dari tanah wakaf itu ya Pak ya. Betul, itu salah satunya. Nah, adapun kemanfaatannya di 3 lantai itu, yang pertama di lantai pertama untuk bimbingan belajar, TPA, kesenian, dan juga buat kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk lantai 2 untuk asrama putra, yang lantai 3 aula. Aula digunakan untuk apa? Ya, intinya untuk kegiatan yang berkaitan dengan melibatkan yang lebih banyak lagi, misalkan tentang pengajian, majelis keilmuan ibu-ibu, tentang pengajian anak-anak yang lebih luas lagi, itu di lantai 3, dan belajar seni, tari, hadroh itu di lantai 3 untuk kemanfaatannya seperti itu. Oke. Tadi visi dan misi sudah. Sekarang pertanyaan saya berkaitan dengan Yayasan Sentuhan Kolbu. Pengurusnya ada berapa banyak nih Pak? Bapak kan sebagai ketua umum ya. Betul. Oke, selain ketua umum ada wakil ketua. Oh ya, sampai hari ini
pengurus ada 5. 5. Kebetulan saya sendiri ketua umum, Ya. wakil ketua, sekretaris, bendahara 1 dan bendahara 2. Oke. Saat ini ada 5 pengurus. 5 pengurus. Plus ada divisi-divisi Pak Divisi ya. ada. Total pengurus divisinya Kalau divisi sekitar 8 divisi. 8 divisi. Oke. Pendiri dari Yayasan Sentuhan Kolbu ini ada berapa banyak Pak? Pendirinya 2. 2. Boleh cerita dong kenapa namanya Yayasan Sentuhan Kolbu? Kan banyak nama yang lain. Setiap nama pasti punya alasan. Betul. Kenapa dikatakan sentuhan kolbu? Berawal dari ini menurut cerita pendiri Oke. terdahulu ya. Ada 2 ya Pak tadi ya? Betul. Dengan Pak siapa? Dua-duanya bisa disebutkan? Untuk saat ini dengan Bapak Sanusi dan Bapak Udin Wahyudin, Oke. pendiri juga. Nah, hari ini melihat dari apa yang disampaikan awal pendiri dulu, kenapa kok dikatakan sentuhan kolbu? Melihat dari lingkungan, ya ini suatu perjalanan ya. Ya. Awal mungkin berdirinya yang berdiri dulu, melihat dari lingkungan yang memang kira-kira kayaknya butuh sentuhan hati kita gitu. Iya. Jadi melihat dari lingkungan itu merasa tersentuh gitu. Melihat ekonomi dan juga lingkungan ya yang memang butuh uluran tangan kita gitu. Iya. Nah, berawal dari itu niat kenapa bisa berkaitan Yayasan Sentuhan Kolbu dengan harapan pendidikan tersentuh yayasan dengan itu lihat iya, kondisi waktu itu ya. tersentuh melihat itu. Jadi Dan yang tersentuh itu kolbunya. ya, semoga dengan kita mendirikan Yayasan Sentuhan Kolbu ini, para donatur mungkin yang bisa melebihkan hartanya bisa nanti kedepankan sedekah untuk di Yayasan Sentuhan Kolbu gitu. Betul, Karena betul. melihat dari binaan kita awalnya memang ya benar-benar menyentuh banget gitu Iya. hati kita gitu. Seperti tadi contohnya salah satunya tanah wakaf yang tadinya bentuk rawa-rawa Betul. sekarang alhamdulillah sudah menjadi Sudah satu bisa diasramakan. ruko, Betul. 3 lantai menjadi asrama Mas sama Putra. putra. Oke, Masya Allah. Ini sangat-sangat menyentuh hati. Jadi benar-benar menyentuh nih Pak ya. Pak Marno bisa jelaskan ke kita program-program dari Yayasan Sentuhan Kolbu? Program hari ini ada beberapa program ya. Iya. Yang pertama program tentang pembebasan lahan wakaf. Nah, pembebasan lahan wakaf misalkan untuk asrama atau kemanfaatannya untuk hari ini sedang membebaskan ruko Iya. yang di hari ini dijual oleh salah satu pemilik. Iya. Nah, itu kita program namanya tanah wakaf Tanah wakaf. dan nanti dikelola lah oleh kita. Nanti ada salah satu donatur untuk dijual ke yayasan dulu dengan bisa dikredit. Nah, gitu, dan kita tawarkan pada donatur untuk memberikan ataupun mengajak bareng-bareng memanfaatkan hartanya di jalan Allah ya dengan berupa yaitu tadi Salah satunya tanah. ya, betul tanah atau bangunan yang bisa Oke. dibebaskan. Selain itu Pak? Kita ada program kurban multi manfaat. Oke. Nah, dengan kurban multi manfaat ini di tahun-tahun Idul Adha ya, itu kurban. Nah, kemanfaatannya dari tahun Idul Adha ini dengan biasanya kan penyembelihan kurban tuh. Iya. Nah, kita sasarannya kepada memang benar-benar orang yang memang untuk yang membutuhkan ya Kak. Mungkin di pelosok-pelosok seperti kayak di Bogor, di Babelan, ini itu memang benar kadang kalau saya tanya itu makan daging aja itu pun sampai boleh dikatakan bisa dihitung gitu. Makan daging aja Nah, bisa daging dihitung. seperti karena di saking pelosok dan memang betul. kondisinya lumayan. Ya itu salah satunya memprihatinkan kami ya. memberikan program yaitu tadi kebutuhan multi manfaat itu. Oke, jadi Dan bisa juga menjangkau sampai betul ke pelosok. itu. Dan yang ketiga adalah program pendidikan. Iya. Hari ini alhamdulillah sampai hari ini kita ada yang namanya program santri berprestasi. Santri berprestasi. Jadi Berprestasi. Motivasi kenapa? Hmm. Karena banyak anak-anak binaan kita yang memang kalau melihat dari segi ekonomi memang kurang ya artinya, tapi dia melihat dari pelajaran di sekolah ini anak ini kok kelihatan pandai gitu. Iya. Nah, makanya kami bertemu dengan orang tua kan kalau melihat dari anak yang
berprestasi misalkan, kan sayang kalau tidak nanti Karena disekolahkan kendala ke, ekonomi tapi ya tidak terhalang. bisa menyekolahkan ke yang Iya. lebih tinggi. Nah kami ketemu orang tuanya, bagaimana jika anak ini kami sekolahkan, kami asramakan Oke. untuk ke depan bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat, bermanfaat yang lebih sukses lagi, dan juga mungkin nanti bisa untuk membantu yang lainnya membantu juga. yang lain. Harapannya bisa menjadi awalnya dari yang penerima atau berhak yang menerima zakat, Nextnya jadi pemberi. dan akhirnya jadi muzaki. Oh, jadi muzaki. Ya, harapannya seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini Hmm? sudah bisa mengkuliahkan 15 anak. 15 anak sudah berhasil dikuliahkan. Kita kuliahkan itu pun biaya free, Iya. dan juga tahun 2020 kemarin alhamdulillah baru bisa mengwisudakan pertama ya. Iya. Tahun 2020 kemarin, yang lainnya masih semester 3, semester 2, semester 1 gitu. Itu alhamdulillahnya. Dan ada satu kebahagiaan tersendiri. Ada ya, kebahagiaan Pak ya. tersendiri. Mbak Marno sebagai ketua umum dan pengurus Yayasan Betul. Sentuhan Kolbu bisa melakukan sesuatu Betul. yang bermanfaat. Ya itu adalah tugas, bukan pengurus saja tapi tugas kita semuanya. Betul. Apalagi dari buat yang nonton Betul. acara Oriskin Inspire yang ingin berbagi bisa ke Yes. salah satunya Yayasan Sentuhan Kolbu. Bisa. Ada websitenya Pak ya? Ada Websitenya apa tuh Pak? www.sentuhankolbu.org. Oke, tadi www.sentuhankolbu.org. sentuhankolbu.org. Oke, jadi buat teman-teman mau tahu tentang Yayasan Sentuhan Kolbu, program-programnya dan lain-lainnya bisa ke website yang tadi kita sebutkan. Oke, bicara tentang wah, ini ada salah satu karya dari salah Betul, satu anak di Yayasan Sentuhan Kolbu ya Pak ya. Betul, Bisa betul. cerita Pak? Ini adalah salah satu kreativitas anak binaan kita. Yang ini ada apa ya nih ya? Bahan yang nggak dipakai ini ya. Ini bahan-bahan bekas. Iya. Ya boleh dikatakan dulu itu ya hampir dibuang. Namun kami berpikir ini sayang banget ini. Ini bisa kalau dimanfaatkan dilihat di yayasan ya Pak ya. betul. Nah ini bisa untuk bunga. Nah, ini kalau boleh dibagusin lagi lebih ada kreativitas dan bisa dijual Iya betul. untuk betul. menambah uang saku Dan mereka gitu. ada ini figura juga ya Pak. ya? Betul. Ini ada salah satu juga Sisakatan dari Yayasan Sentuhan Kolbu. ini ya? juga dari bekas-bekas koran yang nggak dipakai. Iya. Ini kita Ada lampu-lampu nih, belikan kita lem lihat ya. bisa Ini nyala berawal ya. dari ada lampu harusnya. Ini lagi kalau dicolok ada lampu warna-warni. Nah Oke. ini pun juga kayu-kayu yang nggak dipakai awalnya. Nah kita lem, kita kita bikin kreativitas lah gitu. Pantasnya apa ini gitu ya. Dan seperti itu nih salah satunya kreativitas anak kita, binaan kita itu. Oke, Pak Marno, kembali lagi ke Yayasan Sentuhan Kolbu. Bicara tentang Yayasan Sentuhan Kolbu kan di sini salah satunya ada banyak anak yatim piatu. Apa sih pendapat Pak Marno mengenai anak yatim piatu? Berbicara anak yatim piatu ya. Iya. Memang kalau berbicara tentang sejarah umat ya, Nabi Muhammad pun juga Yatim. seorang yatim. Dan akhirnya piatu juga. Betul. Nah, melihat dari perjalanan Rasulullah tuh, yatim ya. Dia seorang yatim. Ya. Kenapa berbicara tentang yatim? Nabi Muhammad itu juga seorang yatim. Kalau melihat ceritanya Rasulullah itu, kita belajar dari beliau, seorang Ya. yatim yang perjalanannya Rasulullah seakan bangkai memimpin dunia. Iya. Betul. Umat Islam ya. Umat Islam di dunia. Dan sebagai Rasulullah Itu seorang terakhir. yatim. Betul. Kita umat manusia, umat muslim yang tentunya tidak lepas dari yang namanya ajaran Allah dan Rasul. Iya. Rasulullah Nabi Muhammad sudah Sallallahu meninggal. alaihi wasallam, Apa yang kita ikuti? ya. Salah satunya mencintai anak yatim. Betul. Ada salah satunya mencintai anak yatim. Iya. Kenapa? Jika kita mencintai anak yatim, insya Allah nanti di yaumil akhir nanti insya Allah akan seperti dua jari ya, Iya. bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Amin. Taala. Dan juga Buat kita harapannya semua. anak-anak binaan anak kita itu bisa menjadi generasi penerus yang bisa memberikan kemanfaatan. Iya. Salah satunya pendidikan, ada satunya bisa keilmuan yang telah dikuliahkan, alhamdulillah hari ini bisa disalurkan untuk adik-adiknya. Iya.
Salah satunya bisa mengajar dan juga diangkat sebagai divisi. Dan juga yang punya kreativitas, artinya punya kelebihan, artinya kita apa ya, bakat anak ini apa. Nah itu yang kita gali, karakter kelebihan. Dieksplor lagi ya, betul. dieksplor supaya bisa berkembang. Betul. Dan Jadi bisa punya sendiri. karakter sendiri. Misalkan nih karakter anak ini apa Hobi nih? Nah, musik, bakatnya atau musik. hobi Nah, jualan, misalnya betul. entrepreneur. Bisa. Ini entrepreneur juga ada. Semester berapa ya kemarin juga lagi apa namanya training ya, Iya. di hotel itu, chef ya, dia lagi sekolah baru berapa semester, 3 semester kalau nggak salah ya, 3 semester. Ini lagi anak binaan kita ya, berawal dari SMP ya. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa kuliah gitu di jurusan itu karena dia sukanya kepada masak-masakan tersebut. Suka masakan lagi. Nah, kita fokuskan ke itu tadi. Oke, kita bicara saat ini kita berada di masa pandemi nih Pak. Betul. Ada kendala atau hampir semua aspek di masa pandemi ini kan terpengaruh. Bagaimana dengan Yayasan Sentuhan Kolbu ini Pak? Berkaitan dengan masa pandemi, ada pengaruh khusus? Oh, kalau berbicara berkaitan dengan pandemi hari ini ya, Ya. emang kalau secara global ya, kalau berita-berita yang saya dapat itu mempengaruhi dari segala bidang aspek ya. Betul. Khususnya ekonomi. salah Betul, ekonomi hari ini ya. Namun dikembalikan lagi bahwasanya niat kita awal. Dengan adanya Yayasan Sentuhan Kolbu ini berarti kan apa ya? Ini berkaitan dengan Allah langsung gitu. satunya. Ya, salah satu media ya. Medianya yang kita tidak boleh lemah. Iya. Nah, dari situ kita punya apa ya? Pengurus nggak diam situ saja. Iya. Ada proaktif ya Pak ya. Betul, harus Betul. aktif dalam apa ya, melihat Bagaimana- kondisi seperti ini. Nah, ya alhamdulillah berjalannya waktu ya cukup ya, boleh dikatakan cukup. Kalau berbicara kurang, manusia tetap kurang, namun dikembalikan lagi alhamdulillah tercukupi. Alhamdulillah Jadi, bisa bertahan. bisa bertahan. Hampir 9 tahun lebih ya. hampir Betul. 10 tahun. Jadi program pun juga bisa memberikan kemanfaatan seperti santunan bulanan, santunan pekanan buat uang saku adik-adik, itu alhamdulillah masih berjalan gitu. Dan indahnya berbagi ya Pak ya. Betul. Bagaimana yang mampu bisa membantu betul. mengurangi beban yang kurang mampu. Betul. Dan sampai akhirnya semua jadi mampu gitu ya. Oke, kita main games dulu Pak biar gak terlalu tegang nih Ya. kayaknya. Ini gamesnya gampang banget. Jadi cukup jawab dengan cepat. Jadi ketika saya tanya ada beberapa pilihan, Pak Marno cukup jawab dengan cepat. Jadi kita mau lihat karakter dari Pak Marno. Kita main di games jawab cepat. Sukses atau bahagia? Bahagia. Anak atau istri? Istri. Kemeja atau kaos? Kemeja. Pantai atau gunung? Gunung. Pedas atau manis? Pedas. Cepat atau lambat? Cepat. Kaya atau sederhana? Kaya. Oke. Jadi dari beberapa pertanyaan itu udah bisa menilai Pak Marno seperti apa ya. Kelihatannya orangnya pembawaannya sederhana tapi energinya sangat kaya. Wah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Marno. Bicara tentang Yayasan Sentuhan Kolbu. Apa sih harapan dari Pak Marno sebagai ketua umum untuk Yayasan Sentuhan Kolbu ke depannya? Ya. Yang tentunya harapan kami Yayasan Sentuhan Kolbu ini bisa dirasakan kemanfaatannya yang lebih luas lagi. Ya. Nah itu dengan niat kami awalnya yaitu tadi Bisa makin bertambah binaannya. binaannya, Bina-binanya kemanfaatannya, makin sukses. betul. Jadi generasi-generasi yang kita hari ini kita kuliahkan, kita biayai, harapannya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat sukses, dan kemanfaatan. sukses. Betul. Artinya bukan hanya sekedar sukses di dunia, tapi sukses di dunia akhirat. dan akhirat. Kalau berbicara sukses relatif, tapi Ya. namun orang yang bisa menjadikan kemanfaatan, kita adalah makhluk sosial, Ya, tidak bisa hidup sebaik-baiknya tanpa orang kebantuan bermanfaat orang. ya Pak ya. Betul, bisa Oke, kemanfaat. apa sih tadi bicara tentang sukses? Definisi sukses versinya Pak Marno. Oh, sukses itu kalau versi saya adalah hidup bisa
manfaat untuk orang lain. Hidup bisa sukses. bermanfaat buat orang lain. Hidup Sukses. bisa bermanfaat orang lain, bahwasanya tadi manusia itu Tidak adalah bisa- sebagai makhluk sosial, tidak Manusia. bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, sukses di ini adalah hari ke hari semakin baik. Apa arti dalam baik ini? Berbicara tentang pendidikannya harus lebih tinggi. Makanya Islam itu harus tinggi. Apa? Berbicara tentang Islam harus tinggi, harus berbicara tentang pendidikan. Ya, hari ini berbicara pendidikan ya boleh dikatakan harus sampai S1, harus S2. Nah, niat kami ini anak binaan kita itu minimal harus punya sampai ke S2. Itu niat kita, niat pengurus itu. Oke. Nah sekarang definisi bahagia apa Pak? Menurut Pak Marno? Bahagia itu apa ya istilah? Berbicara tentang bahagia, Allah berikan kita nikmat sehat itu sudah bahagia banget bagi saya. Kenapa? Ya karena segala aktivitas kita Iya. berbicara ibadah, jika dengan dibarengin dengan sehat, itu udah boleh dikatakan bahagia banget. Apalagi keluarga kita memiliki anak yang soleh-soleha, yang bisa nurut apa yang menjadi keinginan atau mungkin cita-cita kita, ataupun anak ingin sekolah yang lebih apa yang jadikan keinginan anak ini bisa terwujud, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Namun kita pun juga tidak bisa anak ini kamu harus jadi guru, atau mungkin kamu harus enggak begitu juga. Namun bagaimana anak ini Mengarahkan ya. ya betul, apa nak Membantu, kamu pengen memfasilitasi. ya betul. Jadi apa nak keinginan kamu sekolah nanti, jurusan apa pengennya, itu yang ditanya. Jadi Oke. itu apa ya, karakter dia itu harus dikembangkan. Jadi sesuai Ya. mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan dan karakter masing-masing. Betul. Oke, satu pesan Pak Marno dong buat binaan yang ada di Yayasan Sentuhan Kolbu yang nonton channel Oriskin Inspire. Anak-anakku binaan Yayasan Sentuhan Kolbu, yang tentunya adik-adikku semuanya yang hari ini mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kekuatan ya buat adik-adik semuanya, dan juga ilmu apa yang didapat oleh guru-guru kalian ataupun di lingkungan kalian yang kemanfaatannya atau ucapan yang bermanfaat silahkan diambil. Adapun yang tidak ada manfaatnya silahkan jangan diambil. Ya, bahwasannya kalian semua ini adalah menjadi orang-orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang bisa memberikan suatu inspirasi ke depan. Makanya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya carilah ilmu dari kecil, bahkan kita meninggal pun ada ilmunya di situ. Mumpung ayo masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, yuk kita manfaatkan hari-hari kita, pikiran kita dengan hal-hal kebaikan. Yang tentunya dan juga para duafa dan lansia ya, yang tentunya semoga Allah berikan kesehatan selalu. Amin, ya Allah. Dan juga diberikan rezeki berkah serta melimpah yang tidak disangka-sangka ya, dari rezeki mana aja. Yang tentunya ingat selalu keberadaan dimanapun, ingat selalu keberadaan Allah. Jika kita ingat kepada Allah, pasti Allah ingat kepada kita Akan ingat semua. kepada kita. Amin. Ini sangat-sangat menyentuh pesan dari Pak Marno. Oke, Pak Marno, sebenarnya mau lama-lama nih, tapi waktunya sudah di penghujung nih. Mungkin nanti kita bisa bahas di episode Siap. berikutnya. Baik. Harapan dari kita tentunya Yayasan Sentuhan Kolbu makin sukses, Amin. bisa mengelola binaan-binaannya, Amin, bisa bertambah amin. bina-binaannya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti buat sahabat Oriskin dan penonton Oriskin Inspire yang mau berbagi, salah satunya bisa ke Yayasan Sentuhan Kolbu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Marno. Syukron, Salam syukron. buat semua binaan, Sama-sama. semua pengurus, dan salam khusus buat pembina Yayasan Sentuhan Kolbu. Baik. Insya Allah ada kesempatan kita bisa sharing lagi berkaitan dengan Yayasan Sentuhan Kolbu. Amin, Mudah-mudahan amin. nanti pas podcast kedua bisa udah 1000-an. Betul, amin, Iya, alhamdulillah. Oke, teman-teman sahabat Oriskin, demikian percakapan kita bersama dengan Pak Marno, Ketua Umum Yayasan Sentuhan Kolbu. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Sama-sama kita berbagi kebahagiaan.
Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode Oriskin Inspire berikutnya.